Jika yang baik bisa dia pupuk, maka menjadi pohon yang begitu indah dan berbuah yang baik. Tapi jika hal yang buruk yang dia pupuk, maka dia tidak akan membuahkan satu pohon yang manis, tapi menjadi pohon yang beracun dan pahit, yang itu bisa merugikan bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah. Dalam kehidupan di alam ini, manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah. Tugasnya adalah untuk memakmurkan kehidupan di bumi ini. Khalifah adalah sebagai seorang pemimpin, bukan hanya sekedar penguasa, tapi pemimpin yang bisa mengayomi, pemimpin yang bisa mensejahterakan. Bahkan sebagai khalifah, dia mewakili Tuhan untuk menjalankan kehidupan di bumi ini dengan sejahtera, dengan meminjam dalam tanda kutip sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam diri seorang khalifah. Dan memang inilah yang tidak diketahui oleh para malaikat, apa tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, kita pun bertanya-tanya, apa tujuan Allah menciptakan manusia, sedangkan sudah ada para malaikat yang memuji Allah, yang bertasbih kepada Allah. Mereka bersujud mengakui adanya Allah sebagai Tuhan alam semesta ini. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai daripada hubungan manusia dengan alam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Alam semesta adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan ukuran dan hukum-hukumnya. Alam juga menunjukkan tanda-tanda keberadaan sifat dan perbuatan Allah. Sebagai ciptaan Allah, alam berkedudukan sederajat dengan manusia. Namun Allah menundukkan alam bagi manusia dan bukan sebaliknya. Karena itulah manusia berkedudukan sebagai khalifah di bumi, untuk menjadikan bumi maupun alam sebagai wahana dan objek dalam bertauhid dan menegaskan keberadaan dirinya. Hubungan alam dengan manusia merupakan hubungan pemanfaatan alam untuk kemakmuran bersama. Hidup bersama antara manusia dengan alam berarti juga hidup dalam kerjasama, tolong-menolong, dan tenggang rasa. Dalam kitab suci Al-Quran, dengan tegas Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah, utusan di muka bumi. Kata beribadah mengandung dimensi vertikal atau hablu minallah, sedangkan kata khalifah mengandung dimensi horizontal atau hablu minan nas. Mengapa Allah memerlukan utusan? Perlu karena Allah membutuhkan wakil atau utusan untuk melakukan berbagai urusan yang berkaitan dengan memelihara bumi dan seisinya. Sahabat Qalbun Salim
rahimakumullah, kita bisa melihat keteraturan alam ini. Kalau kita pernah membaca atau belajar, mungkin di sekolah dasar atau di sekolah-sekolah umum yang lainnya, beranjak sampai ke SMA pun, dalam ilmu fisika ataupun ilmu biologi, kita melihat keteraturan alam ini. Bagaimana alam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu kecacatan sedikit pun. Kedahsyatan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengenai alam, termasuk diri kita pun, yang menjadi satu pertanyaan, apakah kita ini termasuk daripada kategori alam itu sendiri? Bisa dikatakan bahwa diri kita adalah bagian dari alam itu. Tetapi alam yang Allah ciptakan dan termasuk manusia ini, dan kita pun yang termasuk sebagai alam yang diciptakan oleh Allah, kita memiliki tugas tersendiri yang ada sangkut pautnya pula dengan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, ada sebuah hadis qudsi yang pernah kita dengar, bahwa Allah menyatakan, karena dirimu, laulaka, karena dirimu wahai Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Hadis ini khitabnya memang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai suri tauladan atau sebagai contoh, ikon bagi manusia yang sempurna yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Artinya di sini bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Bahwa Allah menyatakan pula khususnya bagi di bumi ini, alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dan segala yang aku ciptakan ini seluruhnya adalah untukmu wahai manusia. Dalam ayat ini pula bahwa memang tujuan alam semesta ini, atau kita bisa mempersempitkan dengan arti bumi atau dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah untuk manusia. Tujuan akhir diciptakannya alam ini adalah untuk manusia. Tapi kita bisa menjadikan satu pertanyaan, kenapa manusia menjadi tujuan akhir diciptakannya alam ini, tapi dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir daripada ciptaan tersebut? Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, saya bisa ibaratkan dari pertanyaan itu adalah seperti sebuah pohon yang menghasilkan buah. Setiap petani atau diri kita yang menanam satu pohon, itu pasti yang kita tunggu, yang ada di dalam benak kita adalah buah yang akan dihasilkan si pohon itu. Petani akan memupuk tanaman itu, disirami, dijaga, agar supaya apa? Agar supaya bisa menghasilkan buah. Artinya yang ditunggu oleh si petani itu bukan pohonnya secara khusus, tapi secara umum memang ditunggu pohon tersebut, tapi secara khusus yang ditunggu oleh pohon tadi itu adalah buahnya. Dan itu tujuan daripada ditanamnya pohon tersebut. Andaikan pohon itu tidak berbuah, mungkin si petani itu tidak akan menanam pohonnya atau memupuk dan lain sebagainya. Ibarat buah tadi inilah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ini adalah untuk diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya untuk manusia. Lantas bagaimana dengan penciptaan manusia? Di awal diceritakan untuk apa manusia diciptakan. Seperti halnya mobil dibuat untuk mengangkut benda dari suatu tempat ke tempat lain, maka manusia diciptakan untuk memberi manfaat atau kontribusi bagi lingkungan atau orang lain.
Manusia juga diciptakan dengan rancangan atau fitur yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu dengan penciptaan manusia dengan bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Bahkan dalam ukuran jumlah bisa dengan bilangan tak terhingga sepanjang jumlah manusia yang pernah hidup di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah. Manusia memiliki kandungan unsur-unsur kosmos seperti mineral, tumbuhan, hewan, dan bahkan unsur malaikat. Sehingga ulama arif billah menyatakan bahwa manusia memiliki daya atau jiwa nafsu hewani, nabati atau tumbuhan, di mana jika bisa mengontrolnya secara sempurna, maka ia memasuki alam malakut atau selevel dengan malaikat. Tetapi sebaliknya, jika manusia tak mampu mengendalikan jiwa-jiwa tersebut, maka akan menjadi setan yang disandang oleh si Azazil atau iblis. Artinya di sini manusia sebagai makhluk yang memiliki unsur-unsur yang ada di alam, mulai benda mati hingga malaikat, yang disebut sebagai manusia sebagai jagat cilik atau mikrokosmos. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, disinilah satu ungkapan dikatakan bahwa manusia itu adalah jagat kecil. Manusia itu adalah seperti mikrokosmos, yang mana Allah ciptakan manusia yang sangat luar biasa hebatnya, yang mewakili daripada seluruh alam ini ada di dalam diri manusia. Kita menjadi khalifah untuk mewakili daripada sifat-sifat ilahi yang ada di dalam diri manusia untuk bisa menularkan, untuk bisa memakmurkan kehidupan di dunia ini. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, itulah sifat-sifat yang mana manusia itu pula dia memiliki daya-daya atau memiliki jiwa seperti tanaman. Dia bisa bertumbuh, dia bisa berkembang biak, bereproduksi. Itulah sifat daripada tumbuhan. Dia bisa tumbuh dan dia bisa berkembang biak. Begitu pula di dalam diri manusia pun ada yang namanya sifat hayawan. Dia bisa bergerak, berharakah, dan pula dia bisa yang namanya mengindra atau melihat, penginderaan dirinya. Hewan memiliki sifat penginderaan, manusia pun juga memiliki sifat penginderaan. Hewan bisa bergerak, manusia pun bisa bergerak. Memang itu tidak dimiliki oleh tumbuhan, tapi semua itu dimiliki oleh manusia. Ibnu Sina, seorang ilmuwan Islam yang dikenal di dalam segala multi keilmuan, tapi beliau dikenal sebagai seorang yang ahli kedokteran di dalam kitab yang sudah dikenal oleh para ilmuwan kedokteran. Dia mengatakan ada panca indera manusia yang batin, selain daripada panca indera manusia yang hissi, yang indrawi, yang zahir, tapi juga ada yang batin di dalam panca indera manusia. Di antaranya adalah ada yang namanya di dalam diri manusia itu jiwa khayal, yaitu jiwa untuk merekam hal-hal yang zahir. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, hewan pun juga ada memiliki sifat seperti itu. Kita bisa melihat hewan itu bisa dia merekam mana itu hewan mangsanya dia, mana itu hewan bukan yang harus dia mangsa. Artinya dia bisa merekam bentuk daripada zahir hewan tersebut. Manusia pun juga seperti itu. Dia memiliki yang lebih tajam daripada sifat itu. Kemudian ada yang namanya sifat mutakhayyilah, yaitu dia bisa mensifatkan, berimajinasi dengan hal-hal yang ada di dalam konsep hidupnya dia, tapi dia bisa merangkumnya dengan hal-hal yang
mungkin tidak ada di dalam kehidupan nyata. Kita bisa melihat inovasi-inovasi manusia, kreatif manusia itu akibat berkat daripada Allah berikan sifat imajinasi, mutakhayyalah. Di antaranya contohnya adalah manusia bisa mensifatkan kuda yang bisa terbang. Kuda yang bisa kita lihat secara real adalah kuda yang tidak ada bersayap, tapi manusia bisa berimajinasi dengan seperti itu, sehingga terciptalah yang namanya pesawat terbang, helikopter dan lain sebagainya, karena ada di dalam diri manusia itu yang namanya sifat berimajinasi. Ada yang namanya memiliki sifat waham. Memiliki sifat waham ini adalah dia memiliki jiwa untuk mendekat dan menjauh. Mendekat dan menjauh. Sesuatu yang bermanfaat dia dekati, sesuatu yang berbahaya dia jauhi. Ini ada di dalam insting hewan pun juga ada. Sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maka dia dekati, sesuatu yang berbahaya bagi dirinya maka dia akan lari menjauhi objek tersebut. Manusia pun juga memiliki sifat seperti itu. Dia bisa akan mendekati dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, yang menarik bagi dirinya. Ini disebut sebagai nafsu syahwat bagi manusia. Itu pasti ada di dalam kehidupan ini, dan itu dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Ada pula sifat yang menjauhi, yang mana ilmuwan Ibnu Sina mensifatkan atau memberikan makna adalah nafsu ghadabiyah, yang mungkin kita artikan di zaman sekarang ini nafsu pemarah, tapi itu sebetulnya diartikan sebagai sifat jiwa manusia yang menjauhi sesuatu yang dia benci, menjauhi sesuatu yang tidak dia senangi. Hakikat manusia menurut Ibnu Arabi adalah makhluk yang sempurna karena mampu menghadirkan setiap nama Tuhan dalam kehidupan yang nyata. Kesempurnaan manusia dipandang melalui dua sisi. Pertama, dengan hakikat manusia sempurna yang dimaksud adalah arketip abadi dan kekal dari semua manusia secara individual. Sedangkan yang kedua, melalui pengejauhan tahan. Mereka ini adalah para nabi dan rasul. Ibnu Arabi menyebutkan, manusia paling utama adalah para wakil atau utusan Allah. Mereka mewarisi ilmu-ilmu pengetahuan dan akhlak-akhlak mulia dan menempati kedudukan tertinggi di seluruh situasi manusia. Proses manusia mengaktualisasikan bentuk Tuhan dan memanifestasikan nama-nama Tuhan seringkali disebut sebagai akhlak Tuhan. Para nabi adalah memberikan bimbingan pada manusia agar dapat membawa keyakinan, pemikiran, dan amal mereka sesuai dengan keseluruhan nama-nama Tuhan. Ibnu Arabi menunjuk pada tingkatan kesempurnaan manusia sebagai penghambaan atau ubudiyah. Sebagaimana yang seringkali ia tegaskan bahwa kedekatan kepada Tuhan tidak dapat dicapai kecuali jika seseorang itu menjadi hambanya yang utama. Manusia sempurna adalah hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya dan absolut. Mereka tidak melakukan apapun menurut dirinya sendiri. Harus dipahami bahwa apapun yang mereka lakukan merupakan tindakan Tuhan melalui mereka. Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa menjadi seorang manusia sempurna tidak hanya merupakan aspirasi tertinggi manusia yang mungkin, namun juga merupakan tugas semua manusia. Manusia yang tidak mengaktualisasikan bentuk keilahian dirinya menjadi kurang disebut sebagai manusia. Tingkatan kesempurnaan seseorang menjadi hamba Tuhan yang absolut adalah terhapusnya kemandirian pribadinya secara total, namun kemudian sepenuhnya tampil kembali sebagai bentuk ilahi. Manusia sempurna hidup di setiap situasi, sama persis seperti situasi yang dibutuhkan menurut kebijaksanaan. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, kemudian
beranjak ke berikutnya, akal yang berikutnya yang lebih tinggi, yaitu akal praktis yang bisa disebutkan sebagai akal moral manusia. Disinilah peranan hati bagi manusia, al-qalb. Jika hati tadi itu dia memiliki peran yang sehat, maka dia bisa mengendalikan segala nafsu yang ada di dirinya, segala daya yang ada di dirinya dia bisa kendalikan. Dia tidak menjadi lagi hewan, tidak lagi menjadi tumbuhan atau benda mati, tapi dia betul-betul menjadi murni al-insan, menjadi manusia fi ahsani taqwim, manusia yang sempurna, yang Allah ciptakan, yang Allah kehendaki untuk bisa memakmurkan kehidupan di bumi ini. Itu orang-orang yang hatinya hati yang salim, hati yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hatinya dia asah. Hatinya diasah dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sahabat Qalbun Salim, hati yang menjadi berasah tadi ini memiliki tahapan-tahapan yang harus dia lakukan. Itu diantaranya tadi adalah akalnya dia harus sehat, maka hatinya pun menjadi sehat. Akal itu menjadi mudabbir, tapi hati itu menjadi rajanya. Akal itu menjadi panglimanya, tapi hati itu menjadi raja yang menentukan segala apa yang diterima oleh akal. Jika akal tidak bekerja sama dengan hati, maka dia akan menjadi keblinger, menjadi lupa terhadap siapa dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika hati itu menjadi hati yang bersih, hati yang cermin, yang suci, yang mana Imam Ghazali mengatakan hati manusia itu seperti cermin, maka itu diibaratkan cermin itu sifatnya adalah memantulkan cahaya. Dan sifat hati seorang mukmin, dia memantulkan, memancarkan sifat-sifat cahaya Allah, nurullah yang ada di dalam diri manusia, sehingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tercermin di dalam perilaku dirinya. Dia menjadi orang yang sangat rahim. Bahkan Nabi pun disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Raufur Rahim, karena pantulan yang sangat sempurna dari Allah itu masuk ke dalam jiwa Nabi Muhammad SAW, sehingga memiliki sifat yang sangat kasih sayang yang luar biasa kepada manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain pun. Sehingga alam itu pun menjadi melayani dengan senang sekali kepada makhluk Allah manusia tadi itu Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melihat sejarah bagaimana alam itu menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW, karena dia adalah calon bagi manusia yang bisa memantulkan cahaya sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Realitas alam dan manusia merupakan tajalli ilahi dan sekaligus cermin untuk melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua penciptaan, termasuk manusia, bertujuan untuk mengenal kesempurnaan Tuhan. Pembahasan tentang manusia dikaitkan dengan wujud Tuhan melalui nama-nama yang dilacak dari kitab suci yang dalam Islam disebut dengan Asmaul Husna. Melalui 99 nama-nama inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkapkan dirinya dan bisa dikenali oleh manusia. Setiap nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis memberitahukan pada kita tentang realitas wujud, meski realitas puncak dari wujud itu tidak pernah kita ketahui. Poin terakhir, peranan manusia dalam alam adalah sebagai cermin ilahi. Kita tidak mungkin bisa melihat Allah, tapi kita melihat ciptaan, yaitu alam ini. Keindahan dan keagungannya termanifestasi lewat alam. Ketika melihat laut, gunung, bunga, makhluk yang indah dan menakjubkan lainnya, sedangkan manusia mengandung unsur-unsur kosmik, maka manusia secara potensial berkemampuan memantulkan sifat-sifat Tuhan. Perlu disadari, di sini kelebihan manusia ini terletak pada aspek spiritual. Di sini peranan hati sebagai cermin, yang mana setiap diri memiliki cermin tersebut. Tapi apakah masih kotor?
kasar dan berkarat, perlu kiranya kita bersihkan dengan tazkiyatun nafas, sehingga cahaya ilahi bisa kita pantulkan dengan perilaku kita. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, ada satu kisah yang menarik. Dikatakan di masa Mesir, yang ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam menjadi wazir di negeri itu, yang ingin menjalankan kehidupan masyarakat Mesir yang paceklik. Ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan kepada raja untuk menjalankan cara proyek yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, yaitu mengumpulkan harta-harta masyarakat dan kemudian akan diberikan ketika masyarakat itu dalam keadaan membutuhkan. Ada satu hal momen yang sangat menarik yang diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam nasihat beliau. Dikatakan bahwa ketika orang-orang Mesir itu kehabisan makanan dan minumannya, sehingga mereka merasakan satu kelaparan yang luar biasa, apa yang mereka lakukan? Sehingga ketika habis itu semua makanan, mereka hanya memandang wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan keelokan Nabi Yusuf, kebagusan Nabi Yusuf, ketampanan Nabi Yusuf, maka itu menjadikan para masyarakat Mesir ketika itu menjadi kenyang ketika melihat keelokan Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan materi yang dirasakan oleh penduduk Mesir, tapi diubah oleh Allah Subhanahu wa taala mental mereka, jiwa mereka menjadi kenyang ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, bagaimana halnya kata Al-Habib Ali jika wajah Nabi Muhammad SAW itu kita lihat dengan ketampanan, dengan kehebahan, jamal dan jalalnya Nabi Muhammad SAW yang sungguh sempurna mencerminkan sifat-sifat Allah, yaitu Raufur Rahimnya di dalam diri Nabi Muhammad SAW, itu kita pandang dengan jiwa kita, maka kita menjadi bukan hanya kenyang perut zahir kita, tapi jiwa kita pun akan kenyang. Alam ini pun juga merasakan kemakmuran yang luar biasa, sehingga hewan-hewan pun merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencontoh diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala dan mencerminkan sifat-sifat akhlak yang sempurna diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang hatinya murni, cinta kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kasih kita kepada alam sekitar kita, lingkungan kita, masyarakat, kaum muslimin dan lain sebagainya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.